Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah profil perusahaan bernama Globotech. Dia adalah Gil Marsh yang merupakan CEO yang memimpin perusahaan tersebut. Globotech merupakan sebuah industri yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti mainan, makanan, bahkan alat tempur pun mereka sediakan. Karena faktanya, Globotech merupakan setiap produk yang mempunyai standar militer meski hanya untuk sebuah mainan saja. Suatu hari Gil Marsh pergi ke salah satu pabriknya untuk melihat sebuah inovasi terbaru yang akan dibuat oleh dua supervisornya. Jelaskan, dia adalah Larry dan Irwin yang akan menjelaskan rencananya kepada Gil Marsh terkait penciptaan dua jenis mainan yang mereka pikir cukup keren. So, let's talk about the future. Irwin menjelaskan sebuah ras monster dari negeri Gorgon yang baik hati, namun sayang mereka malah tersesat di bumi dan harus mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Sedangkan Larry memperkenalkan tentaranya yang merupakan pasukan komando elit dengan menggunakan proyektor. Is here. A new age. Melihat hal tersebut, Gil pun menyatukan ide karyawannya dengan menjadikan komando elit sebagai musuh utama dari para Gorgonite, dan dia juga menambahkan agar mainan yang mereka buat bisa lebih hidup dan menjadi teman bicara untuk anak-anak. Meski Irwin sangat menentang keputusan atasannya, tapi Larry tetap bersikeras untuk mengerjakan proyek tersebut karena itu merupakan kesempatan emas bagi mereka berdua. Asisten Gil pun memberikan sebuah kartu keamanan berikut dengan password rahasia untuk mengakses seluruh data pribadi dari Globotech. These will give you unlimited access to all top secret global tech. Meski sudah dikatakan rahasia, tapi Irwin malah menyebutkan passwordnya di depan mereka berdua, sehingga kini password Irwin bukan menjadi rahasia lagi. Malam harinya, Larry mencoba untuk mencari sebuah chip yang akan dia gunakan untuk menjadi otak dari mainan ciptaannya. Namun karena dia kehilangan password miliknya, dia pun menggunakan password milik Irwin untuk mencari chip tersebut, yang tanpa diduga, Larry menggunakan sebuah chip bernama X1000 berstandar militer. Singkat cerita, mainan pun kini sudah dipasarkan. Dia adalah Alan, seorang anak pemilik toko mainan yang ditugaskan ayahnya untuk menjaga toko. Karena sang ayah akan pergi mengikuti seminar, ketika sedang menjaga toko, dia mendapat kiriman mainan baru dari Globotech. Lantas dia pun meminta pada kurir untuk menyimpan mainan komando elit untuk dia jual di tokonya. What are those? Hey Joe, do you think you could Okay. One whole set. Setelah sang kurir pergi, seorang wanita cantik bernama Christy, ini parasnya, datang ke toko Alan dengan membawa adiknya untuk melihat beberapa mainan. Sebenarnya Christy adalah teman sekelas Alan sekaligus tetangga dan orang yang sangat dia cintai. Saat tengah asik mengobrol, sang adik pergi berkeliling untuk mencari mainan sebagai hadiah ulang tahunnya, dan secara kebetulan dia melihat komando elit yang sedang bertarung dengan Gorgonite. Melihat hal tersebut, sang adik pun memutuskan untuk meminta mainan itu kepada Christy sebagai hadiah ulang tahunnya. Yes, they will. They buy you those stupid Wendy. I'm gonna get that toy. Never if you don't shut up. Ketika tengah membereskan mainannya, dia tak sengaja melihat tiket sang ayah dan langsung bergegas pulang untuk memberikannya. Setelah ayahnya pergi, Alan langsung masuk ke kamarnya untuk mengerjakan tugas. Namun perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang ada di dalam tasnya. Ternyata makhluk yang ada di dalam tas tersebut adalah mainan Gorgon. How the heck did you get in here? Greetings. Karena penasaran, Alan pun menghidupkan Gorgon dan mengajaknya berbicara. Namun siapa sangka ternyata Gorgon membalas ucapan Alan, sehingga cukup membuatnya kebingungan. What did you say? Di toko mainan Alan, ketua komando elit keluar dari sarangnya dan menghidupkan 5 prajuritnya untuk mengajak mereka menghancurkan Gorgonite. Setelah pidato singkat dari sang ketua, mereka pun berpencar untuk mencari dan menghancurkan para Gorgon. Kembali ke rumah Alan, dia yang tengah tertidur dibangunkan oleh suara berisik dari kucing yang sedang menjilati mainan Gorgon. Melihat hal tersebut, Alan pun mengusir kucingnya dan meminta penjelasan dari Gorgon. Mengetahui bahwa Alan adalah orang baik, dia pun menjelaskan kepada Alan bahwasannya dia adalah seorang archer atau pemanah warga Gorgon yang bertugas melindungi negerinya. Namun sayang mereka tengah diincar oleh komando elit, sehingga dia harus menyelamatkan rekan-rekannya. Defender of all Gorgonites, the Gorgonites must be free.
there will be no... Di dalam toko, ketua komando kembali berpidato tentang penghancuran para Gorgon dan akhirnya terjadilah malam yang sangat panjang antara komando elit dan Gorgon. Keesokan harinya Alan mendapati situasi toko yang sangat berantakan. Archer pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ulah komando elit. Tidak berselang lama Christy datang ke toko untuk mengambil mainannya. Namun Alan mengatakan bahwa mainan tersebut telah dicuri dan hanya tersisa satu monster Gorgon. Saat hendak mengambil Archer, Alan dengan sigap melarang Christy dan mengatakan bahwa mainan tersebut merupakan barang cacat. And the rest were stolen. Oh my god. Melihat keadaan toko yang sudah sangat kacau, Christy pun berinisiatif untuk membantu dan membersihkan tokonya. Namun tanpa mereka sadari, ayah Alan datang ke toko dan menyalahkan Alan atas ketidakmampuannya menjaga toko ini. What happened here? Nothing. I was dusting it and it fell over. Go home. Ketika pulang, Alan diintai oleh komander karena disinyalir bahwa dia tengah membawa musuh mereka. Di saat itu juga salah satu komander langsung menyabotase sepeda Alan. Namun karena dia hanyalah sebuah mainan, dia akhirnya berakhir tragis dengan beberapa bagian tubuh yang amburadul. Meski begitu, akhirnya para komander berhasil menemukan rumah Alan yang pastinya mereka anggap bahwa rumah tersebut merupakan markas musuhnya. It's a small world after all. Alan yang sejatinya merasa kesal dengan kelakuan para komander langsung menghubungi CS untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan toko yang telah dilakukan oleh para komander. Namun sayang keluhannya tidak didengar sehingga membuat Alan semakin rarungsing, ditambah dengan Archer yang terus saja mengoceh membuat kepala Alan semakin sakit dan dengan nada membentak dia langsung menyuruh Archer untuk diam. Shut up! Not a word. Di tempat Irwin, dia langsung mengajak Larry untuk berdiskusi tentang sebuah keluhan dari Alan. Awalnya Larry tidak menanggapi hal tersebut sampai dia teringat dengan chip yang dia gunakan untuk mainan tersebut. Karena tanpa sepengetahuan Irwin, dia telah menanamkan chip militer yang seharusnya digunakan untuk Departemen Pertahanan. You put munitions, chips, and toys? Malam harinya di rumah Alan, para komander telah memasuki rumahnya dan hendak membunuh Archer. Namun beruntung Alan masih sempat dan berhasil menyelamatkannya. Dan dia juga berhasil melukai salah satu komander sampai setengah badannya saja. Karena perhatian Alan yang teralihkan, komander tersebut pun berhasil kabur dan kembali bersama timnya. Melihat temannya sekarat, sang ketua pun kembali berpidato dan mengheningkan cipta untuk temannya yang telah gugur. Dan kini mereka menandai Alan sebagai salah satu musuh karena telah membantu pihak Gorgon. His death will be avenged. Detonates. I want it mobile and I want it lethal. Keesokan harinya, Alan yang mengetahui bahwa para Gorgon masih hidup memutuskan untuk mencari mereka. Dan benar saja, para Gorgon tersebut masih hidup karena mereka telah bersembunyi di dalam tempat sampah. Don't worry. Freaky. Like Frank. Di rumah, terlihat para Gorgon merasa bebas tanpa takut akan serangan dari komander. Dan tak berselang lama, Alan mendapat telepon dari Christy untuk sekedar menanyakan kabar. Namun yang tidak mereka sadari adalah salah satu komander tengah menyadap percakapan tersebut sehingga komander bisa mengetahui apa kelemahan Alan. Well, I'm sure he'd be willing to give it all up for you. Dengan sigap para komander langsung memasuki rumah Christy dan melumpuhkan kedua orang tuanya dengan obat tidur. Di sana mereka berencana menjadikan Christy sebagai sandera agar Alan menyerahkan para Gorgon. Dan sebelum menyujud ke kamar Christy, mereka melumpuhkan adiknya terlebih dahulu sebagai bentuk antisipasi dan ketakutan jika adiknya menjadi sebuah bala bantuan yang merepotkan. It was my idea, Major. Commandos! Son, you can be a prisoner or a cat. Mereka pun pergi ke kamar Christy, namun tidak ada siapa-siapa di sana dan perhatian mereka langsung teralihkan dengan kumpulan boneka Barbie yang bisa mereka gunakan sebagai bala bantuan. Dengan menggunakan chip milik anak buahnya yang mati, para komander pun membuat sebuah operasi dengan menggunakan alat seadanya untuk menghidupkan para boneka tersebut dan... Carry on, soldier. Beberapa saat kemudian terlihat Christy baru saja pulang diantarkan oleh pacarnya. Karena melihat orang tuanya sedang tertidur, sang pacar pun meminta agar dia mempersilahkan masuk ke dalam. Namun karena Christy bukan wanita yang nakal, maka Christy pun mengusir pacarnya karena takut sesuatu yang haram akan terjadi. Sesampainya di kamar, Christy dikagetkan dengan situasi kamar yang berantakan. Dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah karena dia melihat mainan Barbie kesayangannya kini telah hidup layaknya manusia. Dan...
Mendengar teriakan Christy, pacarnya pun lantas segera naik, namun langsung dihadang oleh para Barbie yang disusul oleh semburan api dari para komander. Tidak berselang lama, Alan mendapat sebuah surat dari komander berupa kaset yang menunjukkan mereka tengah menyekap Christy. Komander meminta agar Alan menyerahkan Gorgonite jika ingin orang yang dicintainya selamat. You have to help. Zoom in, get those tears. Melihat hal tersebut, Alan pun berniat untuk memberikan perang kepada komander karena mereka sangat menginginkan peperangan. Saat itu juga Alan pergi ke rumah Christy dengan membawa satu dus besar yang bertuliskan Gorgonite. Setelah meletakkan dus tersebut di halaman depan, Alan langsung aleos dan bergegas pergi menemui Archer. Mereka berencana memasukkan Archer ke rumah dengan bantuan sebuah roket dan akan membuka slot dari dalam agar bisa dengan mudah membebaskan Christy ketika para komander tengah sibuk dengan kardus Gorgonite-nya. Meski sempat dihadang para Barbie, tapi mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu, para komando menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah perangkap setelah mengetahui dus yang mereka ledakan tidak berisi Gorgonite, melainkan sebuah tape recorder. Dengan alat-alat yang super canggih, para komander pun mulai menyerang Alan dan Christy hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Commando, attack! Setelah pengejaran yang cukup menegangkan, akhirnya Christy berhasil menjebak para komander dan meledakannya. Ketika mereka berdua mengira telah memenangkan peperangan, mereka tidak menyadari bahwa sang ketua komando masih hidup dan bersiap untuk melakukan serangan balasan. We have lost the battle. We will not lose the war. Di tengah percekcokan antara dua keluarga, mereka didatangi oleh Irwin dan Larry yang bermaksud untuk menemui Alan, dan alasan mereka ke sana untuk meminta maaf atas apa yang telah menimpa keluarganya. Sementara itu, Irwin dibuat kaget oleh para Gorgon ciptaannya yang dirasa sangat luar biasa. Namun tiba-tiba Lights out! ternyata mereka kedatangan puluhan komander yang dipimpin oleh ketua komander dengan menyekap kurir dan melepaskan mereka semua. Melihat hal tersebut, dengan polosnya ayah Christy pergi keluar dengan mengibarkan bendera putih sebagai pertanda bahwa dia telah menyerah dari perang tersebut. Switch them off, take them apart, steal their batteries, whatever it is you... Namun sayangnya para komander tidak menerima negosiasi dan memutuskan untuk membunuh para Gorgonite beserta orang-orang yang melindunginya, dan peperangan pun tak terhindarkan lagi. Melihat perjuangan para manusia, Archer pun memerintahkan anak buahnya untuk ikut membantu di medan perang, dan dengan bantuan mereka, satu persatu komander pun berhasil dihancurkan. Sementara itu, Alan pergi menaiki tiang listrik untuk membuat korsleting, sedangkan Irwin akan merusak saklar yang ada di rumah Christy. Hal tersebut mereka lakukan agar tegangan listrik tidak stabil hingga membuat para mainan kelebihan daya dan akan meledakkan diri mereka sendiri. Ketika di atas tiang listrik itulah Alan mendapat gangguan dari ketua komando sehingga membuatnya cukup kesulitan. Melihat hal tersebut, Archer langsung mengambil posisi untuk membantu Alan. Meski tidak berhasil membunuh ketua, tetapi dia berhasil memberikan Alan sedikit waktu hingga dia pun dapat membunuh ketua komander, dan dengan begitu para mainan pun mulai meledak karena telah kelebihan daya. You stupid toy! Esok harinya, Gil Mars pergi ke TKP untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang diciptakan oleh mainannya. Sementara itu, Alan yang penasaran karena tidak melihat jasad para Gorgon mencoba untuk membuka parabola miliknya, dan benar saja para Gorgon masih hidup karena bersembunyi di bawah parabola tersebut. Greetings, I am Archer. The commandos are dead. Di akhir film, Alan membawa mereka ke sebuah sungai dan menghanyutkannya dengan harapan agar mereka semua bisa sampai ke negeri Gorgon, tempat mereka dilahirkan.
Tamat, ending yang cukup membagongkan.